Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Tuhan, sore hari ini kami perlu dirimu. Membuka pikiran kami, melihat terang-Mu ya Tuhan. Oh, beri kepada kami selera ya Tuhan, untuk melihat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, tanpa pewahyuan dari-Mu, kami tidak akan dapat melihat kebenaran-Mu. Sungguh kami perlu belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Jadi saya perlu membagikan pendahuluan. Sesi ke-8 dan ke-9 kita fokus kepada dua bagian kitab Wahyu ini ya. Yang dimana kita membahas dua jenis manusia. Yang pertama adalah umatnya dan anakku. Kita sudah bahas ini. Anakku di sini itu putra, anak dewasa ya. Saya akan ringkas hanya dalam dua kalimat pendek ini. Kita sudah melihat ini di sesi ke-8 dan ke-9 bahwa ada orang-orang pilihan, mereka adalah anak-anak Allah, putra-putra dewasa, ahli-ahli waris. Dan ada bangsa-bangsa, yaitu yang menjadi rakyat di dalam kerajaan Allah yang akan datang. Ya. Nah, perlu diketahui dulu, ini sudah saya sampaikan bahwa pemenang di sini berbeda dengan pemenang yang di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Ya, pemenang di sini adalah semua orang yang percaya. Karena yang menjadikan orang percaya menang itu adalah iman. Ya. Hanya ada yang menang di awal kerajaan 1000 tahun dan ada yang menang setelah kerajaan 1000 tahun. Sedikit aja ya. Nah, saya harus mengulangi ini bahwa orang-orang pilihan terdiri dari perjanjian lama dan orang-orang perjanjian baru. Orang-orang perjanjian lama diberikan hukum Taurat dan orang-orang perjanjian baru diberikan Injil. Tetapi keduanya ini sama-sama berfokus kepada Kristus. Mengenai Injil saya tidak perlu banyak panjang lebar, kita tahu bahwa Injil perjanjian baru itu berfokus kepada Yesus Kristus, anak Allah. Ya. Tetapi hukum Taurat sering banyak orang memandang adalah hukum yang lama. Padahal sama saja. Hukum Taurat pun berfokus kepada Kristus. Ya, Roma 10 ayat 4 jelas Kristus adalah kegenapan atau tujuan akhir dari hukum Taurat. Tuhan Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat bahwa mereka menyelidiki kitab-kitab suci, hukum Taurat. Ya, dan hukum Taurat itu memberi kesaksian tentang Kristus. Ya, dan di dalam Matius 5 ayat 17 jelas bahwa Tuhan Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya.
Lalu Kolose 2 ayat 17, bahwa peraturan-peraturan hukum Taurat itu adalah bayangan, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi hukum Taurat sama dengan Injil, berfokus kepada Kristus, ya. Dan kalau kita mau ringkas dari pertemuan kita selama ini, ya sampai hari ini, bahwa baik hukum Taurat maupun Injil, ya, di dalamnya Allah ditampilkan sebagai juru selamat, Allah sebagai Bapa, ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru sama, Allah sebagai Bapa. Ini sudah dibahas di sesi ke-8 dan ke-9, Allah pun sebagai suami. Inilah isi hukum Taurat dan Injil. Dan terakhir kita melihat juga Allah sebagai tempat tinggal, saling huni. Sebab kemah Allah, minggu lalu kita bahas, kemah Allah itu adalah diri Allah sendiri dan juga kita. Ya, inilah saudara-saudari Injil dan hukum Taurat. Ya. Tetapi Injil dan hukum Taurat ini itu hanya diberikan bagi orang-orang pilihan. Ya. Ayatnya terkenal, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kita sudah dipilih sebelum di dunia dijadikan. Tetapi yang saya mau saudara-saudara perhatikan, ayat yang di Filipi 1:29 di sini. Kepada kamu dikaruniakan untuk percaya. Jadi kalau Anda bisa percaya, itu tuh dikaruniakan. Bukan Anda yang lebih hebat dan lebih baik dari orang lain. Artinya kita mendapatkan Injil, hukum Taurat, ya, di mana kita memiliki janji-janji. Allah akan menjadi Bapa kita, Allah akan menjadi suami kita, Allah menjadi tempat tinggal saling huni. Itu semua karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan di sesi 1 sampai 7 sudah sangat jelas bahwa keselamatan itu benar-benar hanyalah kasih karunia. Nah sekarang setelah pendahuluan ini, tiba saatnya kita akan melihat pokok berita di sesi yang ke-10 hari ini, yaitu tentang suatu jenis Injil lain. Jenis Injil yang berbeda. Di dalam Injil yang akan kita bahas di sini, tidak ada Kristus sebagai juru selamat. Ya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Ya. Kita tidak akan baca, hanya nanti saudara-saudari bisa melihat bahwa di dalam ayat ini, ya, ayat ini berbicara tentang apa? Injil yang kekal yang ditandai merah itu ya. Di dalam Injil kekal ini, perhatikan, tidak ada penyebutan tentang Kristus atau keselamatan melalui percaya ke dalam Kristus. Ya, tidak ada kelahiran kembali sebagai anak-anak Allah seperti Injil di zaman kasih karunia yang kita terima. Tidak ada namanya hubungan suami istri antara kaum beriman, gereja dengan Kristus, enggak ada. Ya. Isi Injil kekal ini ada 4 poin. Ya. Takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, lalu tentang apa? Penghakimannya, lalu tentang bagaimana kita harus menyembah Dia, dan Dia yang ada di sini itu adalah
Dia sebagai pencipta dan hakim. Ya, dalam Injil kekal, orang-orang non pilihan, ya, bagi mereka Allah itu bukan sebagai juru selamat, bukan sebagai bapa, bukan sebagai suami atau tempat tinggal. Melainkan apa? Sebagai pencipta dan hakim. Ada satu jarak yang cukup jauh, berbeda dengan kita. Antara kita dengan Allah tidak ada jarak. Allah Bapa kita bisa ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 memperlihatkan keesaan antara kita dengan Allah. Begitu erat hubungannya, bahkan Dia telah menjadi satu roh dengan kita. 1 Yohanes 6 ayat 17. Tetapi di dalam Injil kekal, Allah ditampilkan sebagai Allah yang sangat jauh, ya, sebagai pencipta, dan Allah yang sangat menakutkan sebagai hakim, ya. Kepada Allah yang sedemikianlah orang-orang non pilihan itu harus takut, memberi kemuliaan dan menyembah. Jadi kita kelompokkan 4 poin ini. Lihat perbedaannya saudara-saudari. Antara Injil kekal di dalam Wahyu pasal 14 dan hukum Taurat dan Injil di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sangat berbeda. Allah sebagai pencipta dan hakim bagi bangsa-bangsa. Tetapi bagi kita Dia juru selamat, Dia Bapa, Dia suami, Dia tempat tinggal, saling huni. Ini sudah kita bahas cukup lengkap, ya. Jadi saudara-saudari, hukum Taurat dan Injil yang adalah untuk orang-orang pilihan, ya. Allah di dalam zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, sedangkan Injil kekal adalah apa? Seruan universal, artinya untuk semua manusia. Tetapi hukum Taurat dan Injil hanya bagi orang pilihan. Tapi Injil kekal adalah seruan universal bagi seluruh umat manusia. Tapi umat manusia yang non pilihan, ya. Seruan ini adalah menyerukan agar manusia mengakui Allah sebagai Raja dan Hakim, ya, serta menyembahnya dengan takut dan hormat. Tidak ada suruhan untuk percaya, tidak ada suruhan untuk menerima keselamatan melalui pengorbanan Yesus, tidak ada. Hanya ada 4 poin ini, ya, seruan untuk takut kepada Allah, untuk memuliakan Dia. Kata memuliakan di sini teks Ibraninya, ya, teks Yunaninya berbeda dengan memuliakan yang di Roma 8 ayat 29. Saya lupa kasih catatan ini. Ya, memuliakan di sini tuh bukan bejana mulia. Teks Yunaninya tuh artinya memberikan satu penghormatan, pujian, ya. Kalau Anda sering kali mendengar worship leader, pemimpin pujian, beri kemuliaan buat Allah, seperti itu kan. Nah, itu tuh kemuliaan yang macam ini, ya. Jadi memuji, bertepuk tangan, ya, meninggikan Dia. Ya, lalu apa tentang seruan bahwa Dia akan datang sebagai hakim? Lalu yang keempat, sembahlah Dia. Ya, 4 poin inilah saudara-saudari yang akan menjadi patokan kita untuk membedakan Injil kekal dengan Injil kasih karunia. Kenapa kita harus tahu patokan ini? Karena nanti kita akan memeriksa apakah di dalam Alkitab ada enggak pemberitaan Injil kekal selain di Wahyu pasal 14. Ya, kita akan bahas 4 poin ini. Ya, pertama-tama mari kita melihat dulu
ya, makna dari nama Injil kekal. Kenapa disebut Injil kekal? Ya, karena kata kekal itu berarti apa? Tidak terbatas oleh waktu. Ya, secara konsisten berlaku sepanjang zaman. Tidak berubah dalam esensinya, dalam pesan-pesannya. Ya, ini apa? Allah adalah pencipta, Allah adalah hakim, adalah Allah satu-satunya yang layak disembah. Ini adalah sifat universal dari Injil yang kekal itu. Ya. Jadi Injil yang kekal itu universal dan kekal. Universal itu artinya mencakup semua manusia. Kekal artinya itu adalah tidak terbatas oleh waktu, berlaku sepanjang zaman. Nah, coba saudara-saudari periksa 4 poin Injil kekal. Takut akan Allah, muliakanlah Dia, tentang penghakimannya, sembahlah Dia. Ini tuh ya adalah prinsip-prinsip yang sangat relevan bagi semua makhluk ciptaan yang berakal budi. Bukan hanya bagi manusia. Asalkan makhluk itu adalah makhluk ciptaan Allah, Allah mengaruniakan akal budi, keempat poin Injil kekal ini sungguh-sungguh berlaku bagi mereka. Ya, kita akan melihat perkara ini, ya. Saudara-saudari, karena ini relevan bagi semua makhluk ciptaan, maka Injil kekal menurut yang saya lihat. Saya katakan menurut yang saya lihat. Karena pendalaman Alkitab ini, hari ini saya mau katakan, ini hanyalah menurut yang saya lihat. Saudara-saudari yang sudah lama berada di tengah-tengah kita di dalam pemulihan Tuhan, harus menjadi pengamat, memeriksa apa yang saya lihat, ya, sesuaikah dengan hati nurani Anda dan dengan fakta Alkitab. Jadi kalau saya sebentar menguraikan, itu semua sifatnya adalah untuk diamati, untuk Anda uji, untuk Anda periksa, untuk Anda koreksi. Amin. Jadi saya melihat bahwa Injil kekal adalah bagi semua makhluk. Ya. Di dalam Wahyu pasal 5, 13, 14, ya, jelas dikatakan aku mendengar apa? Semua makhluk di langit, di bumi, di bawah bumi dan di laut. Ya. Mereka mencerminkan ketaatan kepada poin-poin Injil kekal. Ya. Lihat ada poin 1, poin 2, poin 4, Anda periksa. Ini adalah prinsip-prinsip dasar di dalam Injil kekal dan semua makhluk, ya. Kalau di langit ada malaikat, di bumi ada manusia, di bawah bumi ada seluruh orang mati, entah itu yang di Firdaus ataupun yang di mana, ya. Dan ada di laut, kita tahu nanti di tahta penghakiman putih, laut menyerahkan roh-roh jahat. Semuanya, ya, mendengarkan Injil ini. Semuanya harus memberi puji-pujian, hormat, kemuliaan, ya, dan menyembah. Semua ini adalah prinsip-prinsip dasar dari Injil kekal dan mereka mencerminkan satu kehidupan yang memang melaksanakan Injil kekal. Ya. Nah, karena waktu saya tidak bahas semua, nanti saudara-saudari boleh memeriksa ayat-ayat lainnya. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 10, Mazmur 6 ini tentang seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk itu harus
mendapatkan pesan Injil ini. Ya. Baik. Nah, di dalam Ibrani 1 ayat 6 di sini cukup jelas ya bahwa ada pesan bahwa semua malaikat harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Ini adalah fakta ya bahwa pesan Injil ini memang relevan juga bagi malaikat. Ya, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 8 dan 9 kita melihat seorang malaikat mencegah Yohanes menyembah dia. Karena apa? Karena bangsa Yahudi sangat meninggikan malaikat dan ada praktek penyembahan malaikat. Itu adalah ajaran malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Injil kekal ini. Tetapi malaikat yang baik menghargai Injil kekal ini. Ya, walaupun pemberitaan Injil kekal ini, saudara-saudari, tidak terlalu jelas tertulis di dalam Alkitab. Kita bisa melihat bahwa malaikat-malaikat yang setia itu memang sudah hidup di dalam ketaatan kepada prinsip-prinsip dasar dari Injil kekal. Ya. Baik, nah sekarang yang kedua, apakah Injil kekal ini diberitakan di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Ya. Saudara-saudari, ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Ya. Mazmur 97 ayat 6 dan 9. Ya. Kalau di kitab Wahyu, malaikat yang memberitakan. Ya. Malaikat ini ada di mana? Ada di langit. Di sini dikatakan langit memberitakan juga. Ya. Apa poin-poinnya? Saya tidak akan kupas. Saya sudah kasih tanda-tandanya, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, seluruh poin di dalam Injil kekal. Itu terdapat di dalam berita ini. Perjanjian Lama. Ya. Karena ini direkam, jadi saya nggak perlu detail. Saudara-saudari bisa simak ulang nanti, saya tidak bahas atau baca ayat-ayatnya. Tetapi poin-poinnya sangat jelas. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu tentang kisah yang sangat terkenal. Yunus diutus Allah memberitakan ya apa? Memberitakan peringatan bagi bangsa Niniwe. Ya. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebetulnya sifat pemberontak, sifat pertobatan dari orang-orang Niniwe ini, ya, itu bisa dianggap sebagai bentuk dari Injil yang kekal. Di mana kita melihat dari sifat pertobatannya. Kalau pesan itu adalah perintah hukum Taurat, maka jenis pertobatannya adalah masuk agama Yahudi. Mengikuti perintah-perintah hukum Taurat. Kalau isinya adalah percaya ke dalam Tuhan, maka bentuk dari pertobatannya itu masuk gereja. Tetapi kan ini Perjanjian Lama. Seharusnya kalau ini memang adalah perintah hukum Taurat atau isi berita Injil di dalam hukum Taurat, maka seharusnya orang-orang Niniwe itu masuk ke dalam agama Yahudi, melakukan perintah hukum Taurat. Tetapi tidak, ya, pertobatan orang-orang Niniwe itu tidak membawa mereka ke dalam ketaatan pada hukum Taurat. Melainkan apa? Mereka bereaksi dalam bentuk rasa takut. Sesuai dengan poin pertama, takutlah akan Allah. Ya. Rasa takut akan Allah sebagai hakim yang bisa menghancurkan kota mereka, itu poin yang ketiga. Allah di sini sebagai Allah yang harus ditakuti karena Dia adalah hakim. Jadi dari reaksi bangsa Niniwe, ya, melalui rasa takut kepada murka Allah sang hakim, kita bisa menilai bahwa berita Yunus adalah Injil yang kekal.
bukan hukum Taurat tentang Allah sebagai Bapa, Dia sebagai juru selamat dan sebagainya. Ya, saudara-saudari, dalam perjanjian lama ada banyak pemberitaan ya yang selaras dengan pemberitaan Injil kekal dalam Wahyu pasal 14. Yaitu seruan kepada bangsa-bangsa untuk 4 poin itu, ya. Takut akan Allah, menyembah, dan Allah diperlakukan sebagai pencipta dan hakim. Ya, nanti saudara-saudari bisa periksa ayat-ayat ini. Sama prinsipnya. Ya, di sana terlihat ada prinsip-prinsip dasar Injil yang kekal. Ya, di perjanjian lama. Jikalau itu bukan Injil yang kekal, perintahnya pasti hukum Taurat. Ya. Bagaimana mengorbankan kurban, menyembelih domba, banyak jenis kurban, itu semua melambangkan Kristus. Tetapi di dalam Mazmur 96 ayat 7 sampai 13, Yeremia 10 dan seterusnya, tidak ada ciri-ciri hukum Taurat di sana. Ya. Karena waktu saya tidak bahas semuanya. Jadi, saudara-saudari, tadi dalam perjanjian lama. Sekarang bagaimana dalam perjanjian baru? Ya, di dalam perjanjian baru, ayat-ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 17, 19, 33 dan seterusnya, ada pemberitaan, saudara-saudari, yang bukan merupakan Injil keselamatan. Ya, tidak ada berita tentang pengampunan dosa, tidak ada berita tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, tidak ada berita tentang kematian Yesus, tentang korban penebusan dosa, itu tidak ada di dalam ayat-ayat perjanjian baru ini. Ya, tidak ada ajakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam ayat-ayat ini yang ditekankan adalah perbuatan manusia dan keadilan Allah yang menghakimi. Nanti kita akan periksa, tetapi saya nggak periksa semua, saya hanya mau periksa Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 19 sampai 33. Selebihnya Anda bisa periksa sendiri. Ya, ayat-ayat itu bukan tentang Injil anugerah keselamatan oleh iman, melainkan lebih menekankan otoritas Allah sebagai pencipta dan hakim. Itu yang di merah di atas itu, ya. Nah, coba sekarang kita periksa Kisah Para Rasul. Ya, di sana Paulus berkata kepada orang-orang Athena. Paulus menyinggung tentang bagaimana mereka menyembah dewa-dewa. Ya, maksud Paulus adalah ingin menggiring mereka kepada poin yang keempat itu. Ya, agar mereka mau menyembah satu-satunya Allah. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 22 sampai 33 nanti kita akan teruskan. Kita bisa melihat, ya, saudara-saudari periksa saja di sana bagaimana Paulus memberitakan Injil yang serupa dengan Injil kekal yang menekankan Allah sebagai pencipta. Ya, bahwa manusia harus menyembah Tuhan yang benar, bukan berhala atau yang lain-lain. Sesuai dengan Wahyu 14 ayat 17 di mana Injil kekal diberitakan. Ya, di sana malaikat memberitakan apa? Sembahlah Dia. Ya, Dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Sesuai, lihat, Paulus pun memberitakan ini, bahwa Allah lah yang menjadikan bumi, segala isinya, langit dan bumi, dan bahkan menciptakan semua bangsa dan manusia. Jadi sangat selaras. Ya. Coba kita lihat ayat berikutnya 30-31. Ya, Paulus melanjutkan, sekarang Allah memberitakan kepada siapa? Kepada semua manusia. Di mana? Di mana-mana, ya, bahwa mereka harus bertobat. Lalu ada peringatan tentang poin ketiga dari Injil kekal, bahwa Allah
akan menghakimi dunia. Ya. Dan yang menghakimi di sini sebetulnya Kristus dalam konteks ayat ini. Ya. Jadi kita lihat baik Paulus maupun Injil kekal dalam Wahyu pasal 14 ayat 7 menekankan bahwa Allah akan menghakimi dunia dengan adil. Paulus menyerukan pertobatan, tetapi bukan pertobatan untuk percaya ke dalam Tuhan Yesus. Pertobatannya itu adalah pertobatan yang seperti di Injil kekal, yaitu bertobat harus takut kepada Allah. Ya, inilah pesan yang disampaikan Paulus kepada orang-orang di Athena. Ya. Injil yang diberitakan Paulus maupun Injil kekal dalam Wahyu 14 ayat 6 itu bersifat universal. Ya, ini diberitakan untuk semua bangsa, yaitu kepada manusia di mana-mana. Ya, sesuai dengan Wahyu 14 ayat 6. Malaikat itu memberitakan kepada siapa? Mereka yang diam di atas bumi. Kepada semua bangsa, semua suku, semua bahasa dan kaum, universal, ya. Nah, sekarang saudara-saudari, ada sedikit yang menarik tentang Kristus sebagai hakim. Nanti kalau kita sebagai orang-orang pilihan, bukan bangsa-bangsa, ya. Hakim kita tuh bukan Kristus, saudara-saudari. Ya. Kita lihat. Yohanes 3:17. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi. Ya. 1 Petrus 1 ayat 7. Yang menghakimi kita siapa? Bapa. Bukan Kristus. Tetapi di dalam Injil kekal yang Paulus sampaikan, Kristuslah sebagai hakimnya. Karena memang Kristus itu hakim untuk bangsa-bangsa. Sedangkan kita dihakimi oleh Bapa. Ya. Jadi jelas Paulus memberitakan Kristus sebagai hakim. Ini enggak berlaku bagi kita. Bagi kita, Kristus adalah juru selamat. Ya. Baik, jadi Injil yang kekal dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, menurut yang saya lihat bukanlah sesuatu yang baru diberitakan di akhir zaman. Tetapi sudah diberitakan sejak zaman para rasul. Termasuk oleh Paulus, ya. Sifat keempat poin ini sama. Kedua-duanya, baik Injil kekal maupun Injil kekal yang di kitab Wahyu maupun Injil kekal yang disampaikan para rasul. Keduanya ditujukan kepada semua bangsa, bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Menekankan Allah sebagai pencipta yang harus disembah. Kedua-duanya menyerukan manusia untuk bertobat dan menghormati Allah. Kedua-duanya menekankan bahwa penghakiman Allah pasti datang. Nah, tadi masih ada ayat-ayat yang lain, masih ada 3 bagian yang harus saudara-saudari periksa, ya, bahwa di dalam perjanjian baru prinsip-prinsip dasar Injil kekal ini memang diberitakan. Ya. Nah, tetapi ketika Paulus memberitakan Injil yang berprinsip pada Injil kekal, saudara-saudari, ini yang menarik. Ada juga yang percaya, gitu. Ada juga yang percaya. Akhirnya apa di ayat ke-34? Beberapa orang-orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Ya, di antaranya juga Dionysius, anggota majelis, Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Jadi apa? Jadi Injil kekal, ya, itu bisa menjadi apa? Pembuka hati.
bagi orang-orang pilihan. Saudara-saudari, isi berita kepada orang-orang yang masih menyembah patung, yang masih menyembah foto mamahnya, papahnya, isi beritanya apa? Sembahlah Allah, kan itu. Enggak mungkin kita memberitahukan tentang doktrin yang tinggi-tinggi kepada mereka, saudara-saudari. Kalau Anda langsung berkata, oh Kristus mencucurkan darah untuk Anda, sulit. Orang-orang yang masih menyembah patung, orang-orang yang masih menyembah pohon, orang-orang yang enggak percaya bahwa Allah itu ada, Anda harus memberitakan 4 poin ini. Bahwa dia itu adalah sang pencipta, dia itu adalah Allah yang harus kita hormati, takuti. Orang akan lebih terbuka. Ya. Belajar dari saudara Watchmeni, bagaimana saudara Watchmeni membukakan karakteristik Allah sang pencipta. Ya. Dia mengilustrasikan kalau memang alam semesta ini kebetulan, tidak ada penciptanya, mana mungkin bisa teratur. Apa yang saudara Watchmeni sampaikan? Bukan tentang keselamatan melalui Kristus, tetapi ada Allah sang pencipta. Jangan abaikan ini. Kita harus juga memberitakan ini. Karena siapa tahu orang yang di hadapan kita itu adalah bangsa-bangsa. Dan bisa jadi juga mereka orang pilihan yang akhirnya mereka ikut Paulus juga. Saudara-saudari. Ya. Dan orang-orang yang akan menjadi bangsa-bangsa, ciri-cirinya adalah hati nurani mereka itu mudah terjamah. Jadi ketika kita memberitakan poin-poin dalam Injil kekal ini, ada 2 kemungkinan. Mereka akan menjadi domba-domba yang memperlakukan saudara-saudara Tuhan dengan baik. Dan bisa jadi mereka juga orang-orang pilihan yang akhirnya hatinya terbuka seperti di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34. Jadi Injil kekal ini juga kita harus beritakan, saudara-saudari. Amin. Khususnya kepada orang-orang yang masih menyembah ilah-ilah yang lain. Ya. Nanti Tuhan akan memimpin kita untuk melanjutkan Injilnya masuk ke dalam Injil ekonomi perjanjian baru. Ya. Nah sekarang, apakah Injil ini hanya diberitakan oleh malaikat? Kita lihat. Ya. Nah, saya masih akan melihat bangsa-bangsa apakah dihasilkan di masa kesusahan besar saja. Ya tentunya setelah kita melihat bahwa ada pemberitaan Injil kekal di zaman perjanjian lama dan perjanjian baru bahkan sebelum, artinya khususnya perjanjian lama dan perjanjian baru, artinya ya secara logika bahwa bangsa-bangsa dihasilkan juga hari ini. Itulah yang menyebabkan kita harus seperti Paulus memberitakan Injil tentang dasar-dasar Injil kekal, ya, dan berharap ada 2 golongan manusia ini dihasilkan. Ya, coba kita lihat. Ini di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 35. Ya, setiap orang dari bangsa manapun yang apa? Bukan yang percaya. Bukan. Yang takut akan dia. Poin pertama dari Injil kekal. Dan mengamalkan kebenaran. Mengamalkan kebenaran itu mencakup poin-poin di dalam Injil kekal. Poin 2, 3, 4. Ya. Dikatakan apa? Berkenan kepadanya. Artinya apa? Mulai dari zaman para rasul berbicara ini, ya Allah berkenan kepada orang-orang ini, gitu. Ya. Nah, coba kita lihat di perjanjian lama, Ulangan 4 ayat 10. Ini berbicara tentang orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, ini bukan tentang orang-orang Yahudi yang melaksanakan hukum Taurat. Ya. Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku. Sehingga apa? Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi.
Dan apa? Mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ini tentang orang-orang yang takut akan Allah. Isi dari Injil kekal. Ya, apakah mereka masuk neraka? Apakah mereka binasa? Ya, tidak. Kisah Para Rasul 10:35, mereka berkenan. Keluaran 9 ayat 15 dan 21. Di sini dikatakan bahwa Allah bisa saja langsung membunuh Firaun. Ya. Tetapi Allah membiarkan Firaun hidup supaya memperlihatkan kekuatan Allah. Supaya apa? Yang dicetak kuning, supaya namanya masyhur ya, di seluruh bumi. Ya, ini bukan supaya orang-orang melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi supaya namanya masyhur dan hasilnya apa? Ada pegawai-pegawai Firaun yang takut akan Allah. Ya, dan ada juga yang tidak takut akan Allah. Jadi orang-orang yang takut akan Allah ini ada di tengah-tengah kita hari ini pun ada, saudara-saudari. Amin. Ya, Keluaran 1 ayat 15, 17. Ya, di sini tentang bidan-bidan yang disuruh membunuh anak laki-laki bangsa Israel. Tetapi mereka tahu Allahnya Israel itu hebat. Mereka takut kepada Allahnya orang Israel. Apakah mereka tidak layak menjadi bangsa-bangsa? Apakah mereka harus binasa? Tidak. Ya, ini sekali lagi yang saya lihat. Amin. Nah, saudara-saudari, jadi pertanyaannya, apakah bangsa-bangsa dihasilkan di masa kesusahan besar? Coba kita lihat bahwa ternyata ada dua jenis pembenaran. Ada pembenaran untuk bangsa-bangsa dan ada pembenaran untuk kita orang-orang pilihan. Lihat, di dalam Galatia 2 ayat 16 adalah ayat untuk siapa? Orang-orang pilihan. Untuk orang-orang pilihan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak berlaku hukum Taurat. Kita tidak bisa dibenarkan oleh hukum Taurat karena kita adalah orang-orang pilihan. Tetapi di dalam Roma 2:13-6, orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan. Seperti bertolak belakang, padahal enggak. Yang satu adalah untuk orang-orang pilihan, yang satu jelas kok. Apabila siapa? Bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Artinya mereka bukan orang pilihan. Hukum Tauratnya itu adanya di dalam hati nurani mereka. Kelak penghakiman Allah akan adil bagi mereka. Ya, periksa lagi ayatnya. Saya hanya menyampaikan poinnya. Jadi bagi orang-orang yang hati nuraninya ya hidup karena di dalam hati nurani itu cocok dengan hukum Taurat. Sebetulnya jangan membunuh, hormatilah orang tua, jangan berzina, itu cocok. Mereka melakukan. Allah dikatakan apa? Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia. Kapan dihakiminya? Ketika sangkakala ketujuh ditiup, yaitu di masa kesusahan besar, seperti yang diwahyukan dalam Matius pasal 25, yang minggu lalu kita bahas, ya di dalam judul perikop Alkitab versi pemulihan, ada bermacam-macam peristiwa di sini, ya. Tetapi ada satu peristiwa, yaitu memberi pahala kepada siapa? Nabi-nabi, orang kudus, dan secara khusus disebut orang-orang yang takut akan Allah. Ya, di ayatnya memang tertulisnya seperti itu. Hanya saya kutip judul perikopnya. Lihat, perhatikan. Orang-orang yang takut akan Allah di sini berbeda dengan orang-orang kudus. Ya. Orang kudus itulah orang pilihan. Jadi mereka pun akan mendapatkan upah. Ya.
Nah, sekarang mengapa Injil kekal dalam Wahyu pasal 6, 14 ayat 6 dan 7 diberitakan oleh malaikat? Ya, saudara-saudari tahu enggak? Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Peristiwa sebelumnya. Percis sebelum peristiwa ini peristiwa apa? Keterangkatan para pemenang. Inilah alasannya kenapa Injil kekal diberitakan oleh malaikat. Ada hubungannya antara pemberitaan Injil kekal oleh malaikat dengan peristiwa sebelumnya, yaitu pengangkatan para pemenang. Kalau Anda periksa bagannya di Alkitab versi pemulihan, ketika 144.000 ini terangkat, sebetulnya seluruh pemenang sudah terangkat. Hanya tersisa sedikit yang belum matang, yang akan matang di akhir kesusahan besar. Dan mereka itu sebetulnya bukan lagi bertugas untuk memberitakan Injil. Kalau para pemenang, ya namanya juga para pemenang, kuat, roh mereka kuat, mereka memberitakan Injil kekal, mereka memberitakan Injil kasih karunia. Tetapi ketika mereka diangkat, maka waktunya adalah malaikat yang memberitakan, karena sudah tidak ada lagi orang yang memiliki kapasitas untuk memberitakan Injil. Ya, dengan terangkatnya para pemenang, maka fungsi para pemenang sebagai saksi bagi manusia di bumi sudah selesai. Ya, dan misi untuk bersaksi kepada dunia dilanjutkan oleh malaikat di surga. Ya, karena apa? Karena walaupun sudah terangkat semua pemenang bahkan gereja, Allah tidak akan membiarkan dunia tanpa kesaksian. Ya, prinsipnya adalah dalam seluruh Alkitab harus ada kesaksian tentang Allah. Baik melalui para nabi, umatnya, bahkan semua ciptaan. Ya. Jika 144.000 orang itu sudah disingkirkan, maka di bumi ya atau telah selesai menjalankan visi khusus mereka, maka dunia masih perlu mendapatkan kesaksian langsung dari surga, yaitu oleh para malaikat. Ya. Baik. Ini sekarang mengapa peringatan-peringatan itu disebut sebagai Injil? Katanya Injil. Injil kan artinya kabar baik. Kenapa peringatan-peringatan yang menakutkan disebut sebagai Injil? Ya. Karena di dalam Injil kekal ada juga kabar baik. Ya. Kabar baiknya apa? Ia akan menghakimi dunia dengan apa? Keadilan. Ini kabar baik, saudara-saudari. Bagi umat manusia yang sedang menderita kesewenang-wenangan, ya ini kabar baik. Akan ada Allah yang memerintah sebagai hakim yang benar. Ya. Juga ada kabar baik tentang apa? Bahwa Tuhan memperhatikan semua bangsa dan mereka punya tempat dalam rencananya. Berpalinglah kepadaku dan diselamatkanlah, hai segala ujung bumi. Kalau minggu lalu kita melihat bangsa-bangsa itu disebut di dalam Alkitab teks aslinya mereka itu diselamatkan juga. Tetapi berbeda dengan keselamatan kita. Ya, akulah Allah, tidak ada yang lain. Inilah kabar baik bahwa ada pintu pengharapan bagi bangsa-bangsa untuk berpaling kepada Allah, untuk memiliki Allah. Ya, tadinya Allah mereka kejam, Allah mereka adalah musuh Allah. Sekarang ada Allah yang sedemikian sempurna. Ini kabar baik, saudara-saudari. Ya, ada janji bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya, ini kabar baik. Ya, bahwa penghakiman Allah akan memulihkan keadilan di bumi bagi orang yang mendambakan kebenaran. Ya, ini kabar baik karena orang-orang yang mendambakan kebenaran itu tersiksa melihat dunia yang tidak benar. Ya. Jadi inilah saudara-saudari, kesimpulannya adalah Injil yang kekal adalah pesan yang telah disampaikan kepada seluruh makhluk ciptaan yang berakal budi.
bahkan sebelum manusia diciptakan, namun dalam konteks Wahyu pasal 14, ya ini, khusus dalam konteks Wahyu pasal 14, Injil yang kekal ini adalah pemberitaan yang khusus, yang memang untuk manusia. Ya. Dan manusia yang sedang hidup saat itu. Tapi bukan berarti hanya mereka saja yang mendengar Injil kekal. Amin. Saya cukup sampai di sini. Sebetulnya apa yang saya beritakan di sini, ya, ini lebih ditujukan kepada saudara-saudari yang sudah lama di tengah-tengah kita, menikmati kebenaran di tengah-tengah kita. Tetapi bagi saudara-saudari yang baru bergabung, saya percaya ini pun akan menjadi berkat. Baik, 1-2 orang boleh membagikan kenikmatan atau bertanya, silakan. Terima kasih. Pak, bagi saya ini sebetulnya ada sesuatu yang baru. Cuman pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana orang Niniwe yang tidak ada Injil yang tadi Bapak maksudkan meminta pengampunan itu kepada siapa? Sedangkan pengampunan yang ada itu adalah pengampunan lewat Bapa melalui Yesus Kristus. Contoh misalkan, kalau saya orang Muslim, saya berdosa, saya Muslim, saya tidak masuk di akal konsep ketuhanan Yesus itu. Tapi saya percaya kepada Allah, Pak. Saya melakukan sholat dan saya melakukan yang baik. Pertanyaannya, Pak, karena di Roma 3 ayat 23 semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan dia akan menerima maut. Nah, masuk ke Injil kekal ini, Pak, saya masih bertanya, Pak, dia minta ampun kepada siapa, Pak? Itu yang mengkritik ya. Terima kasih. Roma 2 ayat 13 sampai 16 itu tuh ayat pembenaran. Tetapi bukan untuk kita orang-orang pilihan. Kita orang-orang pilihan itu kan tidak dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka itu dibenarkan oleh melakukan hukum Taurat yang tertulis di batin. Ya, intinya gini. Hari ini mendengar berita ini, mempelajari ini, saya jadi mengingat beberapa orang yang saya kenal. Tetapi mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Hanya mereka benar-benar orang baik, hati nuraninya betul-betul peka. Wah, bahkan jauh lebih baik dari orang-orang Kristen. Mereka menghargai orang Kristen, mereka tidak pernah. Pokoknya mereka takut akan Allah. Itulah yang akan membenarkan mereka. Itu. Dosa itu kan harus diselesaikan, Pak. Kepada siapa? Kan sesempurnanya orang, itu yang menggelitik saya, sesempurnanya orang. Karena Tuhan sudah katakan tidak ada manusia, tidak ada yang mencari Allah, bobrok semuanya gitu loh. Itu permasalahannya. Poinnya. Ya, itu permasalahannya. Yaitu bagaimana menyelesaikan dosa. Betul. Ya, ini pertanyaannya bagus. Jawabannya itu ya di sesi-sesi sebelumnya. Itu Kolose 1 ayat 20. Darah salib Kristus itu mendamaikan semua ciptaan. Kolose 1 ayat 20. Ya. Darah salib Tuhan itu bukan hanya membereskan dosa kita saja, tetapi dosa-dosa semua ciptaan. Itu sudah diselesaikan. Tanpa harus mereka mengaku dengan mulut mereka, tanpa seperti kita harus menerima dengan kehendak bebas kita, enggak. Sudah didamaikan. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Bagi kita, memang melalui kita mulut mengaku, hati percaya, kita menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tetapi bagi seluruh ciptaan, mereka adalah korban dari iblis. Mereka didamaikan oleh darah salib Kristus. Lebih baik dengarkan sesinya,
Ada rekamannya. Baik, silakan. Ya, mungkin saya juga ya. Perkara tentang Injil kekal yang diberitakan oleh para rasul, apakah ini tidak berbicara mengenai perkara tahapan dari pemberitaan Injil itu sendiri? Kenapa? Karena zaman ini, termasuk pada zaman para rasul juga, adalah masuk kepada zaman anugerah. Dan dalam zaman anugerah itu memang keselamatan itu adalah melalui dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, memang ketika saya melihat Wahyu pasal 14 ayat 6 dan catatan kakinya ini kan memang diberitakan di masa kesusahan besar. Yaitu masa di mana anugerah itu tidak lagi berlaku pada saat itu ya, pada zaman itu. Nah, ya dalam perasaan saya, kenapa pertanyaannya adalah kenapa para rasul pun memberitakan esensi daripada atau prinsip daripada Injil kekal ini tetap diberitakan. Apakah ini tidak berbicara mengenai sebuah tahapan, kelengkapan dari pemberitaan Injil itu sendiri di zaman anugerah tentunya. Dan saya memang terbuka di sisi yang lain, tadi dikatakan sebagai contohnya orang-orang yang menyembah selain Yesus, orang-orang menyembah patung, ya, menyembah agama Buddha Hindu lah semacam seperti itu. Memang sepertinya Injil kekal ini sangat baik ya untuk menjadi pembuka kita memberitakan Injil. Tetapi kita harus ingat di dalam perasaan saya, kita hari ini masih di zaman anugerah. Yang tetap prinsip keselamatannya itu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini sebagai hikmat saja mungkin atau sebagai pembuka saja kepada saudara-saudara kita yang Hindu, ya, yang Buddha. Mungkin Injil kekal ini sebagai pembuka. Ya, tetapi ada kelanjutan dari pemberitaan itu sendiri setelah dia dibukakan bahwa ada Allah sang pencipta. Ada Allah sang hakim itu sendiri yang akan menghukum gitu kan. Nah, dengan pembuka itu dia terbuka pintu hatinya mungkin seperti itu. Tetapi lanjut kepada secara spesifik bahwa keselamatan itu melalui percaya atau Allah yang pencipta itu atau Allah sang hakim itu adalah Kristus dan kita harus percaya. Mungkin itu saya nangkap poinnya. Ya. Bukankah itu juga yang saya sampaikan tadi, bahwa sebagian orang yang mendengarkan Injil, prinsip Injil kekal, akhirnya sebagian menjadi percaya. Itu menjadi pembuka hati. Itu memang saya sampaikan seperti itu. Tetapi, jikalau orang yang mendengar Injil kekal ini orang non pilihan, maka bagi mereka itu bukan tahapan, itu ya Injil kekal. Paham? Kalau orang non pilihan nggak akan jadi orang pilihan, karena kan sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Maka bagi orang-orang non pilihan yang tidak binasa, yang akan menjadi bangsa-bangsa, ya maka itu jadi Injil kekal. Tetapi benar menurut saudara, hati kita hari ini bukan memberitakan Injil kekal. Karena kita sedang hidup di zaman anugerah. Hati kita ini adalah mencari kegenapan jumlah orang pilihan supaya Tuhan segera datang. Hati kita ke sana. Tetapi pembelajaran pada sore hari ini membuka kita wawasan lebih luas gitu. Ya. Bahwa sampingannya ada gitulah, sampingannya gitu ya. Paulus juga orang memberitakan Injil dengan prinsip-prinsip itu kok, jelas kok. Kenapa kita enggak? Tetapi hati kita bukan untuk cari bangsa-bangsa. Cuma kalau kita nggak punya konsepsi ini, kita jadi nggak akan serajin Paulus gitu kan. Seharusnya kepada siapa aja kita beritakan. Kan begitu. Tentunya hati kita itu adalah ingin penggenapan jumlah orang pilihan. Itu. Bisa nangkap poin saya? Memang itu tahapan kok. Kan ada tadi ayatnya. Akhirnya apa? Ada yang bergabung melalui Injil kekal dan akhir ternyata mereka orang damai, anak damai. Ya tentunya langsung pelajaran berikutnya dong.
Mulai dong sampai ekonomi perjanjian baru Allah. Betul enggak? Tetapi kalau bagi orang-orang yang bukan non pilihan, ada yang baik, hati nuraninya baik, kita berharap dia mau percaya Tuhan, enggak percaya gitu kan. Ya udahlah, kita juga nggak tahu endingnya gimana. Intinya ini sih hanya untuk memperluas wawasan aja, bukan supaya kita berpaling dari Injil kasih karunia kepada Injil kekal, bukan gitu. Ya, baik. Jadi kalau saya lihat di Perjanjian Lama kan banyak seperti Raja Darius gitu kan, Nebukadnezar juga kan diproses. Jadi kalau saya lihat mungkin lebih ke arah Injil kekal yang dia terima ya, karena dia tidak melakukan persembahan kurban karena hanya, tapi mereka menghargai Allahnya orang Israel. Ya, terima kasih. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab yang seperti saudara bilang tadi. Orang-orang tidak melakukan hukum Taurat, tetapi diperkenan Allah. Ya, gimana? Tapi bukan Injil kekalnya bukan yang Kejadian 3:15 itu kan sebetulnya. Kejadian 3:15 itu adalah aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan manusia ciptaan. Ini adalah memang disebut Injil pertama yang Allah beritakan. Tetapi konteksnya ini adalah tidak ada kaitannya dengan bangsa-bangsa. Ini adalah umat pilihan Allah yang disebut sebagai keturunan perempuan. Itu sebetulnya ada di Wahyu pasal 12. Di mana ada perempuan universal yang mengandung anak laki-laki. Kita bahas bisa panjang. Yang pasti Kejadian 3:15 itu tidak ada kaitannya dengan Injil kekal. Yang orang melakukan itu kan buat apa akhirnya? Yang sebelum seperti Coba pakai mic. Cuman nanti saya berpikirnya orang yang melakukan kurban itu seperti Kain, Habel dan seterusnya kan sebelum Yesus. Nah itu saya jadi melitik Pak. Itu kan yang tadi saya sampaikan di awal, hukum Taurat berpusat kepada Kristus sebagai juru selamat, yaitu dilambangkan oleh hewan kurban. Tetapi bangsa Niniwe tidak mempersembahkan kurban. Jadi kalau ada orang di Perjanjian Lama menyembelih kurban, itulah apa? Orang pilihan. Karena kurban itu melambangkan Kristus. Gitu. Hukum Taurat itu kan tadi saya sudah sampaikan di awal, sama saja dengan Injil, berpusat kepada Kristus. Jadi Habel menyembelih kurban, siapa lagi terus, itu semuanya orang pilihan. Itu tuh bukan Injil kekal. Tidak ada Injil kekal yang menyuruh menyembelih korban. Enggak ada. Injil kekal tuh poinnya itu aja 4. Kalau ada urusan menyembelih korban itu hukum Taurat. Pusatnya Kristus. Jelas enggak saudara? Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu bukan Injil kekal. Itu memang Allah memberitakan Injil tentang bagaimana dia akan menghancurkan ular melalui kaum beriman, orang pilihan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, men. Masih ada? Silakan. Tambahkan atau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut di ruang makan ya, diskusinya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Memang pelajaran kami syarat dengan pengetahuan, tetapi selamatkan kami dari sekedar mendapatkan pengetahuan. Kami mau melihat pelajaran ini dari sudut pandang ekonomi Allah yang akan membuat kami diperbesar. Oh Tuhan Yesus, kapasitas kami untuk kami bisa melayani-Mu sesuai dengan ekonomi perjanjian baru Allah. Biarlah Tuhan pembelajaran malam hari ini bisa berguna bagi pelayanan kami kepada Tuhan dan bagi gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.